Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali Bali Pos Talk menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Topik kita di Bali Pos Talk kali ini berkaitan dengan kenaikan atau penyesuaian tarif parkir. Beberapa waktu lalu kita sudah mewawancarai Dirut PD Parkir atau Dirut Bakti Praja ya, Sewaka Dharma yang membuahi perparkiran. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu anggota DPRD Kota Denpasar dari partai atau dari PSI ya, Bapak Agus Wirajaya. Beliau juga duduk di Komisi 3 di DPRD Kota Denpasar. Kita sapa dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya? Sehat ya Pak Agus? Sehat. Ya. Sudah disesuaikan tarif parkir. Ya. Sebagai anggota DPRD, tanggapannya gimana? Kalau penyesuaian tarif parkir saat ini menurut saya ya wajar dan layak dilakukan, karena hampir 5 tahun lah kita tidak naik. Sedangkan harga-harga kan terus naik, harga kebutuhan pokok juga naik. Otomatis penyesuaian parkir juga mau tidak mau harus dilakukan. Cuman memang keluhan masyarakat juga tidak bisa dipungkiri. Sebab kalau parkir itu kan jasa, intangible dia. Sering masyarakat merasa kok naik, padahal kita bayar nggak dapat apa, karena dia sifatnya jasa. Kalau kebutuhan pokok kan naik harganya tinggi sekalipun juga harus beli gitu ya. Dan pulang bawa barang, sehingga akhirnya tetap terasa gitu. Itu bedanya sih kalau menurut saya. Tapi dengan kondisi sekarang naik itu saya lihat cukup wajar lah, hanya 1.000 untuk motor jadi 2.000, kemudian mobil 3.000. Mobil box itu 8.000, truk itu sekitar 30.000 ya kenaikannya. Itu wajar ya, dengan melihat gejolak inflasi, kenaikan harga dan udah 5 tahun ya? Sudah 5 tahun tidak naik yang. Tapi bagaimana dengan sosialisasi menurut Pak Agus? Apakah memang sosialisasi dari pemerintah kota ini sudah cukup bagus tidak, sehingga masyarakat bisa menerima dengan? Nah ini yang memang menurut saya PR, Pak. PR karena memang meskipun sudah digenjot di berita, media massa, kemudian di media sosial, saya rasa info ini yang belum cukup menjangkau masyarakat, belum diterima. Bahkan sampai tanggal 1 ketika itu ditetapkan, dia banyak yang belum tahu masyarakat kita ini. Nah ini kan jadi pertanyaan, apakah sosialisasi sudah cukup masif dilakukan, atau masyarakat kita yang kurang kurang peduli dengan kondisi. Tapi menurut saya masih ada cukup waktu untuk lakukan itu dengan cara melibatkanlah juru-juru parkir ini. Juru parkir yang ada, yang bertugas itu harus diminta untuk mensosialisasikan ini dengan lebih masif. Sehingga nanti tidak terjadi konflik lah. Kan yang dikhawatirkan warga tidak tahu itu naik, merasa itu masih 1.000, juru parkirnya minta 2.000, kemudian malah jadi ribut di area gara-gara selisih 1.000 itu. Padahal memang secara aturan sudah naik gitu. Ya, berarti sosialisasi harus digencarkan lagi walaupun ini sudah menjadi keputusan. Kemarin kita juga ini ada penundaan sebenarnya, harusnya di Januari, kemudian Mei baru dinaikkan. Nah, penundaannya gimana, Bu? Sudah? Kalau menurut saya penundaan kan itu sifatnya teknis ya. Artinya bagaimana pertimbangan Perumda dan pemerintah kota kita juga melihat mungkin masyarakat lebih siap jika itu diberlakukan Mei. Ya contohnya sekarang aja masih sosialisasi masih kurang gitu ya. Jadi untuk saya urusan teknis lah itu Baik, kalau Pak Agus melihat secara keseluruhan, problem dari perparkiran di Kota Denpasar ini apa? Oke lah, tarifnya sudah naik kan, sudah keputusan. Tapi sebenarnya inti persoalan kadang-kadang membuat masyarakat itu kurang merasa dilayani dengan memang pelayanan yang kurang baik dari. Ya, yang perlu itu dilakukan ya. Sebetulnya kalau lewat perda maupun perwali yang ada, jelas kok di situ. Kalau di titik-titik parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah lewat lewat Perumda, maka harus ada kejelasan
sign, pelang, terus berapa tarif, aturan jam berlakunya, sehingga masyarakat tahu ini resmi. Yang jadi persoalan di masyarakat yang kami tangkap juga kan, pada saat dia parkir, dia bayar, ini petugas resmi atau tidak. Ini masuk, uang parkir saya masuk enggak ke kas yang seharusnya, atau ini malah parkir liar. Ya ini jadi PR pemerintah juga, PR Perumda Bukti Praja Swaka Dharma juga untuk membuat petugas parkirnya tampil layak, entah itu dilengkapi dengan tanda pengenal, surat tugas, sesuai aturan lah itu yang mesti dilakukan. Dan yang lain, harapan warga itu adalah mereka menerima karcis parkirnya. Seringkali kalau ndak minta, ndak diberikan. Padahal secara aturan itu adalah kewajiban juru parkir untuk memberikan, diminta atau tidak diminta, hak pengguna jasa parkir untuk menerima itu. Jadi itu yang diharapkan oleh warga. Yang lain, parkir tidak bisa kemudian kita hanya berpedoman pada, saya cuma mengatur kendaraan Bapak Ibu keluar masuk. Juru parkir kan juga harus memberikan rasa aman pada pengguna jasa parkir. Artinya keamanan kendaraan mereka, keamanan alat-alat yang ditinggal di kendaraan. Karena tidak jarang helm hilang, atau kemudian ada yang menyimpan barang di jok itu hilang, atau mobilnya dikepruk karena dilihat ada barang di dalam. Nah, memang jadi tugas lebih berat untuk juru parkir bisa komunikasikan itu untuk jaga keamanan. Kalau memang tidak mampu, ya diingatkanlah pelanggannya barang berharga untuk selalu dibawa. Ini yang menurut saya kualitas ini yang perlu ditingkatkan. Artinya kualitas pelayanan menjadi hal yang mutlak harus dilakukan. Sangat perlu dilakukan. Itu sebenarnya tanggung jawab dari Perumda juga. Tanggung jawab. Kalau kita bandingkan ya, Pak Win, dengan juru parkir di Jogja, berapa kali saya ke Jogja, kita begitu matikan motor aja dia bantu angkat, bantu dorong gitu ya. Terus kemudian pada saat ditahu kita mau keluar, kadang dia yang bantu keluarin motornya. Nah, mungkin akan membuat juru parkir ini seperti bekerja ekstra, tapi masyarakat akan dengan senang hati kok dia kalau menerima layanan. 2.000 bisa dikasih 5.000. Ya. Kalau nggak ada kembalian ya silakan lah Pak gitu. Kan di situ yang bisa jadi tips sebetulnya untuk juru parkir. Jadi masyarakat juga merasa sangat nyaman gitu ya. Sebab keluhan-keluhan yang ada juga kadang-kadang pada saat parkir tidak ada orang. Pada saat keluar sudah di motor, sudah mau nyala, tahu-tahu muncul tukang parkirnya nagih gitu ya. Nah kan ini yang jadi kadang-kadang masyarakat, waktu tadi saya harus geser-geser motor, ini kok sekarang keluar baru ditagihin, tadi nak dibantu. Nah kan ini yang harus ditingkatkan oleh juru parkir yang kita miliki sekarang. Oke, kalau kita tadi di Jogja, ada daerah-daerah lain mungkin yang menerapkan sistem-sistem yang saya kira mungkin perlu menjadi contoh lah di Denpasar, di samping untuk meningkatkan PAD-nya juga. Tadi kan sudah peningkatan mutu pelayanan, tapi PAD-nya juga bisa ditingkatkan dari ini dengan sistem-sistem yang ada bisa jadi contoh Pak di daerah lain. Ya, betul. Dengan kondisi sekarang kan 2023 kemarin laporan Perumda Parkir kita menyatakan itu keuntungan sampai 16 miliar ya. Dengan kenaikan tarif otomatis harusnya minimal 2 kali lipat dari itu. Tapi saya rasa masih bisa ditingkatkan lagi. Nah contohnya nih di Jogja mereka bagi kawasan premium, kawasan 2 dan kawasan 3. Nah ini berdasarkan kondisi-kondisi jalan, entah itu jalan yang sifatnya jalan utama itu akan berbeda. Di Denpasar sebetulnya sudah terbagi, Pak. Ada rumija, non rumija sama insidentil. Tapi saya rasa mungkin bisa ditingkatkan pembagiannya sehingga lebih besar potensinya. Sedangkan di Surabaya yang saya lihat upaya untuk peningkatan potensi penghasilan, misalnya dengan sistem pembayaran online dengan QRIS.
Jadi QRIS ya, bisa bahasa. ya bisa dibayar dengan Jadi QRIS. tukang parkirnya bawa Ya. barcode gitu ya? Ya, entah bagaimana sistemnya, ya, tapi yang dari yang saya pelajari, diskusi dengan teman-teman, itu dia bayar bisa dengan online. Sehingga otomatis potensi hilang itu lebih kecil. Entah itu hilang dalam artian kalau dia tukang parkir bawa uang jatuh dari kantongnya kan bisa terjadi juga. Dengan QRIS kan jauh lebih aman. Terus kemudian pada saat misalnya lagi peak lah kondisinya, kalau dia kehabisan karcis parkir misalnya. Nah, ini kan kadang-kadang pungut parkir terus dilakukan, tapi kan perhitungannya akan agak bias ya, karena kan nggak bisa dibuktikan selain dengan jumlah karcis parkir yang keluar. Jadi mungkin upaya-upaya itu perlu dipertimbangkan lah oleh Perumda kita untuk bagaimana potensi penghasilan ini ditingkatkan. Oke, kalau misalnya selama ini juga ada kerjasama ya. Kita dengar Betul. kalau kita ke mall itu banyak juga yang masyarakat bertanya. Ada progresif kayak gitu. Artinya Ya. setelah sekian jam tarif parkirnya naik dan segala macam. Nah, bagaimana dengan ini? Apakah ini sudah transparan tidak? Artinya kerjasama ada juga dengan desa adat, ada juga dengan mall dan sebagainya. Gimana menurut Pak Gus selama ini Perumda? Ya, kalau Perumda lakukan kerjasama dengan pihak swasta, dengan desa adat, saya rasa itu hal yang bagus. Ya, dan kalau dibilang persoalan transparansi kan mereka juga ada perjanjian kerjasamanya ya Pak Win ya, dan di situ ada jelas bentuk pembagiannya, terus kemudian prosentase si pemilik lahan berapa dapat, PD parkir sebagai penyedia jasa berapa dapat. Nah ini kan tergantung dengan pembicaraan masing-masing pihak itu. Nah, yang saya sempat diskusi dengan salah satu teman yang pengelola supermarket lah, di situ dia pun menyampaikan bahwa mereka melakukan survei kok. Artinya pihak supermarketnya survei, pihak Perumda survei, dan ternyata angkanya untuk sehari mobil dan motor yang masuk dan parkir di sana ternyata tidak jauh beda. Artinya kan tinggal bagaimana nanti pembicaraan masalah pembayarannya. Cuman yang jadi harapan dari pengusaha supermarket ini adalah bisa diberlakukan sama gitu. Artinya memang ada banyak supermarket di Denpasar ya, semua diberlakukan sama. PKS-nya sama gitu. PKS. Artinya sampai saat ini soalnya masih ada supermarket yang belum. Sedangkan ada supermarket yang sudah. Sehingga maksudnya sudah dikerjasamakan parkirnya, ada yang belum gitu ya? ada yang belum. Yang belum itu berarti parkirnya dipungut sendiri dan digunakan sendiri oleh? Ada yang dipungut sendiri, ini supaya enggak salah ya, ini kan berdasarkan informasi yang saya terima. Ada yang masih dijadikan daya tarik, Pak. Artinya parkir gratis. Iya. Untuk supermarket ini, sehingga kan ini yang membuat kalau ke sana saya parkir, saya belanja, nggak usah bayar parkir. Nggak usah bayar parkir. Nah kan ini juga menyebabkan potensi kehilangan customer supermarket, sehingga harapannya ya diberlakukan sama lah. Kalau memang minimarket semua diajak kerjasama, lakukan juga supaya tidak ada nanti kok minimarket yang itu bebas parkir gitu. Ya, jadi memang harus ada keadilan juga ya bagi semua. Ya. Oke, waktu sudah 15 menit. Mungkin Pak Agus ada yang mau disampaikan sebagai closing statement dari Pak Agus sebagai anggota DPRD terkait dengan kenaikan tarif parkir di. Jadi kenaikan tarif parkir yang mau tidak mau kita harus terima dan jalani itu karena sudah 5 tahun naik, dan ini juga upaya pemerintah meningkatkan PAD untuk pembangunan kita di kota. Tapi memang harapan warga masyarakat, harapan kami adalah bagaimana meningkatkan layanan ini lebih baik. Gimana salah satunya dengan adanya asuransi kehilangan, ini salah satu hal yang positif juga, walaupun masih sementara kehilangan kendaraan ya, helm dan barang-barang lainnya masih belum. Tapi ini hal yang positif yang sudah dilakukan untuk meningkatkan layanan. Tapi harapannya adalah standar layanan juru parkir ini yang harus dipertimbangkan dengan baik, dan mungkin
satu lagi yang perlu dipertimbangkan adalah tadi yang saya lupa adalah harga parkir untuk mobil box ini. Ya, itu kemahalan atau? Iya, artinya kalau menurut para pengusaha gitu kan, mereka menggunakan mobil box bukan karena volume usaha atau aset mereka besar, tapi tergantung barang yang mereka bawa gitu. Kalau misalnya mereka yang seperti alat-alat dapur, barang-barang yang pecah belah akan lebih aman menggunakan mobil box. Beda dengan kalau misalnya mereka yang jualannya sayur atau yang lain-lain yang memang tidak perlu jaga aman. Tapi kan selisih harganya ini 8.000 ya? 8.000. Ya, minimal 5.000 lah gitu. Ya, minimal misalnya 5.000. Kalau truk yang 30.000? Ya, 30.000 apalagi. Tapi ini kan tidak lepas dari studi kelayakan yang dilakukan ya, nggak mungkin tidak dilakukan. Cuman memang perlu dipertimbangkan untuk mobil niaga ini perlakuannya seperti apa supaya jelas 8.000-nya ini masuk akal lah. Sebab akan muncul kok di ini kalau gitu saya pakai pickup aja kan, karena pickup dia akan sama dengan mobil biasa. Oke, intinya pada peningkatan pelayanan itu yang hal yang utama, karena selama ini keluhan dari masyarakat itu, dan mungkin standarisasi dari pelayanan ini harus betul-betul menjadi fokus yang perlu diperbaiki dari Perumda BPS ini. Baik, terima kasih Pak Agus atas waktunya dan pemberian pencerahan gambaran ya tentang perparkiran di Kota Denpasar ini. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama demi kebaikan kemajuan Kota Denpasar. Demikian Bali Pos Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Pramusanti. Om Santi. Sampai jumpa.